Baik teman-teman, hari ini kita sambung pembelajaran kita simak UI tetap yang tahun 2019. Kita kerjakan nomor 24 sampai tuntas, sampai terakhir. Kenapa ada beberapa soal yang sama dengan kode sebelumnya. Jadi kita hanya bahas sekitar 6 soal saja. Oke, kita mulai dari nomor 26. Sebelum itu juga lihat dari deskripsi, download, lalu kerjakan kemari. Oke, nomor 24. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Saya pikir kalian sudah membaca teks. Sudah kalian baca teks, manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Kalau saya sederhanakan tulisan ini adalah ini sejarah dari kopi, sejarah perkembangan kopi, sejarah penyebaran kopi. Lalu kini semakin populer. Kopi telah menjadi minuman favorit dan populer kira-kira begitu. Lalu diterangkan kemudian proses perjalanan kopi itu menuju popularitasnya. Oke. Tanaman kopi kini populer pada masa lalu. Tanaman kopi yang kini populer pada masa lalu sangat misterius. Oke, di sini ada disebut misterius. Anda disebut misterius. Tapi saya pikir misterius ini hanya satu kata. Tidak kemudian menjelaskan dari keseluruhan teks. Oke, dia membicarakan popularitasnya, sudah semakin populer, tapi teks ini tak membicarakan tentang kemisteriusannya. Dia justru membicarakan tentang perjalanan kopi dari Ethiopia lalu ke seluruh dunia. Misterius tidak. B. Kopi menyebar ke seluruh penjuru dunia karena perluasan oleh Kekaisaran Ottoman. Memang begitulah ceritanya, dari Ethiopia lalu kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Mereka kemudian katanya memonopoli. Oke. Memonopoli berarti mereka sudah memperdagangkan, menyebarkan, tapi khusus mereka saja. Tapi kemudian ternyata orang Belanda juga ikut. Artinya B ini kurang cocok sebagai kesimpulan karena dia hanya satu premis. Lagi pula B sama C itu sama saja. Sebelumnya adalah Ottoman, lalu Belanda. Jadi B dan C sama kebenarannya, karena itu tidak mungkin sebagai jawaban, sebagai kesimpulan. Oke, tadi sudah kita bicarakan bahwasannya ini adalah sejarah kopi sebelum akhirnya kini semakin populer. Dodol, kopi yang berasal dari Ethiopia telah berkembang menjadi minuman. Ya, saya pikir beginilah. Yang dituliskan di sini adalah perjalanan kopi untuk kemudian semakin populer dari Ethiopia, Kekaisaran Ottoman, kemudian oleh Belanda, lalu kini sudah menjadi minuman tersendiri. Sebelumnya adalah misterius. Jadi perjalanan kopi itu, saya pikir dodol jauh lebih benar dari ABCD. Jadi jawaban kita sejauh ini dodol. Nomor E. Perdagangan kopi secara internasional dikuasai oleh orang Arab. Iya. Satu kasus lain kemudian setelah diselundupkan tidak. Jadi saya pikir jawabannya dodol karena kesimpulan itu adalah mengambil keseluruhan teks. Keseluruhan teks ini adalah perjalanan kopi sebelum akhirnya terkenal. Jadi jawabannya nomor 24 adalah dodol. Nomor 25. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Perlu kalian ketahui, nanti di soal-soal lain, ada soal-soal yang mengatakan non-formal itu berarti kata yang tidak baku. Sementara di soal yang lain juga, non-formal itu ada di KBBI, tetapi tidak formal penggunanya. Itu hanya sebatas ragam percakapan, kurang lebih begitu. Di teks ini juga kita sebenarnya bukan mencari kebakuan atau ketidakbakuan. Ini masalah formal atau tidaknya. Formal tidakkah dia digunakan dalam sebuah tulisan? Atau dia hanya sebatas bahasa percakapan? Kira-kira begitu masuknya soal nomor 25 ini. Jadi kalau
kalian bertanya apa itu non formal? Itu tergantung sejauh mana soal meminta. Apakah masuknya baku atau tidak? Apakah masuknya itu sebatas tidak formal digunakan di bahasa lisan atau tidak? Kebetulan di teks ini dia mencari bukan masalah kebakuan, tetapi lebih kepada formal tidaknya dia digunakan dalam bahasa lisan. Bahasa tulisan. Oke, kita mulai dari kalimat 1. Kopi telah menjadi minuman favorit bagi banyak warga dunia. Saya pikir tidak ada. Meminum kopi telah menjadi gaya hidup tersendiri juga tidak ada. Menurut para ahli, dataran tinggi Ethiopia merupakan tempat kelahiran kopi. Saya pikir juga tidak ada. Ethiopia mengekspor biji melintasi, tidak ada juga. Oke, langsung saja lantaran. Kau lihat di kamus, lantaran itu adalah bahasa percakapan dari karena atau sebab. Jadi harusnya karena kekasaran Toman harusnya begitu kian. Jadi langsung saja jawaban dari nomor 25 adalah C, lantaran. Ingat sekali lagi, kalau ditanya non formal pada soal lain bisa jadi masuknya adalah baku atau tidak. Pada soal ini kebetulan yang ditanya dia formal nggak digunakan dalam sebuah bahasa tulis. Begitu ya, nomor 25 jawaban saya C. Sekarang masuk kita ke nomor 26. Manakah hubungan yang logis yang paling tepat? Oke. Kalimat 2 katanya merupakan uraian dari kalimat 1. Kita bedah. Kopi telah menjadi minuman favorit bagi warga dunia. Oke, kenapa itu menjadi minuman favorit? Dijelaskannya, meminum kopi kini telah menjadi bagian hidup tersendiri. Oke, telah favorit. Salah satu contohnya sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Artinya A, bisa kita benarkan, ada nilai kebenarannya. B, kalimat 4 merupakan contoh kalimat 3. Contoh. Menurut para ahli, dataran tinggi Ethiopia merupakan tempat kelahiran kopi. Menurut para ahli, dataran tinggi Ethiopia merupakan tempat kelahiran kopi. Ethiopia mengekspor. Kita sedang membicarakan dataran tinggi merupakan tempat kelahiran. Tetapi kemudian pada kalimat 4 justru dijelaskan bukan tempat kelahiran tapi mengekspor. Jadi saya pikir kalau kita lihat B, kalimat 4 merupakan contoh. Tidak, itu bukan contoh, itu sudah hal yang lain. 3 dan 4 itu sudah berbicara tentang hal lain. Jadi bukan contoh saya pikir ya. Kalimat 7. Oke, kita ulangi kalimat 3. Bagaimana itu kalau maksudnya contoh? Menurut para ahli, dataran tinggi Ethiopia merupakan tempat kelahiran kopi. Berarti kita harus jelaskan. Di daerah ini misalnya harus begitu. Di daerah ini misalnya bagian utara, kopi sudah harus begitu supaya dia sebagai contoh. Oke, sekarang kalimat 7 merupakan perluasan dari kalimat 6. 7. Sampai abad ke-17 perdagangan kopi dimonopoli oleh orang Arab. Namun sekelompok pedagang Belanda, saya pikir ini bukan perluasan. Ada kata namun di sana. Ini justru bentuk negasi. Penyangkalan. Jadi ini sudah negasi, bukan malah perluasan. Oke, karena satu Arab, satu lagi bukan Arab. Jadi saya pikir kalimat 7 merupakan perluasan, tidak, negasi iya. Negasi iya. Jadi jawaban terbaik kita sejauh ini tetap A. Dodol kalimat 7 merupakan contoh dari kalimat 8. Kalimat 7 merupakan contoh. Kalimat 9 merupakan contoh dari kalimat 8. Seabad kemudian, orang Eropa mulai menanamnya di daerah koloni seperti Jawa, Kolombia, dan Kenya. Oke. Intinya orang Eropa menanaminya di beberapa koloni. Pada waktu itu, kopi telah menjadi komoditas internasional. Apakah ini contoh atau penjelasan?
Ini penjelasan, bukan contoh. Saya pikir bukan contoh ya. Jadi dodol juga kurang cocok sebagai jawaban. Kalimat 10 merupakan perincian dari kalimat 9. Pada waktu itu kopi telah menjadi komoditas internasional dan sekaligus minuman rakyat di banyak negara. Di banyak negara pada waktu itu. Pada waktu itu, kini dua momen yang berbeda. Jadi saya pikir ini bukan perincian, dua momen yang berbeda ya. Jadi jawaban terbaik kita sejauh ini saya pikir adalah A. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 27 ini sudah ada di video saya sebelumnya. Nomor 28 juga sudah ada. Saya pikir nomor 29, nomor 29 kayaknya belum. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa konsumsi alkohol berdampak negatif pada kesehatan. Hal itu berlaku di seluruh dunia. Negatif ya. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Negatif. Penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi satu atau dua gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Hal yang berbeda. Satu negatif, satu positif. Artinya mempertentangkan. Tidak usah berpanjang-panjang. Langsung aja dodol. Karena itu mempertentangkan. Kalau selanjutnya berarti hal yang lain. Kalau kalimat 3 negatif berarti kalimat selanjutnya juga negatif. Oke. Kalimat 3 negatif, maka kalimat 4 juga harusnya negatif kalau kata selanjutnya. Selain itu, juga mestinya negatif. Selain itu kan, bahkan ini justru semakin negatif. Oke, kalau dodol, ento itu nanti jadi tidak ada subjek predikatnya. Maka jawabannya adalah dodol. Nomor 30. Manakah kalimat yang efektif di antara kalimat-kalimat berikut? Oke. Supaya kalian tidak panjang-panjang, saya lihat dulu waktunya. Oke. Supaya tidak panjang-panjang. Manakah kalimat yang efektif di antara kalimat-kalimat berikut? Seperti sudah saya beritahukan kepada kalian, yang pertama adalah subjek predikat. Oke. Kopi memang baik untuk kesehatan. Ada subjek predikatnya. Kopi memang baik. Tetapi bagi perempuan yang sedang hamil perlu mengurangi konsumsi kopi. Ada dalam kalimat ini sebenarnya 3 klausa, tetapi ada maksudnya 2 kalimat sebenarnya. Meski itu terbangun atas 3 klausa ya. Kopi baik. Satu lagi, perempuan yang sedang hamil mengurangi konsumsi kopi. Artinya ini kalimat majemuk setara mempertentangkan. Setara berarti ada 2 subjeknya, ada 2 predikatnya. Namun kalau kita lihat teks ini, subjeknya cuma 1. Kopi memang baik, itu saja subjek kopi subjeknya. Satu lagi subjeknya yang semestinya adalah perempuan. Namun fungsi subjek terganggu karena penggunaan kata bagi. Ingat kalimat majemuk setara. Kenapa namanya setara? Karena subjek dan predikatnya masing-masing 2. Tidak satu anak, tidak satu induk. Makanya setara. Oke. Kalau saya bikin kayak gini. Ayah sedang tertidur. Ibu pulang. Ibu memasak. Ada 2 kalimat situ ya. Ayah sedang tertidur. Ibu memasak. Kalau saya bikin kalimatnya seperti ini. Ketika ayah tertidur. Ibu memasak. Ketika ayat tertidurnya itu adalah anak kalimat, karena itu menjadi keterangan. Oke? Karena itu menjadi keterangan. Makanya itu bertingkat. Kalau setara sama-sama menjadi subjek predikat. Saya bikin kalimatnya seperti ini. Ayah sedang tertidur dan ayah sedang tertidur dan ibu memasak. Itu sama-sama subjek predikat. Makanya itu setara. Oke, dalam hal ini yang mau saya bilangkan kepada kalian, harusnya ini setara. Jadi, harusnya kopi memang baik untuk kesehatan. Tapi perempuan yang sedang hamil perlu mengurangi konsumsi
kopi. Oke, A salah. B, jika minum susu pada pagi hari dapat memperlambat. Tidak ada subjek predikatnya. Supaya ada subjek predikatnya, hilangkan jika. Minum susu pada pagi hari dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan rasa lapar. Oke, B juga salah. C, kandungan antioksidan di dalam tomat dapat membantu menghilangkan warna gelap. Oke, kandungan antioksidan subjeknya, membantu menghilangkan predikatnya. Oke, saya pikir kalimat ini berterima, benar. Dodol, untuk menjaga kekencangan kulit yang mulai mengendur seiring usia, jika memakai produk perawatan udah lari kalimat ini ya, udah sangat lari, tidak ada subjek predikatnya. Jawaban kita sejauh ini C. Walaupun ponsel di saku dapat membantu kita untuk membutuhkannya, itu tetap membahayakan kesehatan. Agak benar saya pikir. Jadi bisa jadi C atau E. Tapi kalau saya ditanya, saya akan pilih C. Karena pemilihan kata membahayakan ini sangat tidak cocok. Oke, sangat tidak cocok. Harusnya lebih bagus itu berbahaya bagi kesehatan. Bukan membahayakan. Jadi jawabannya saya pikir adalah C. Jawabannya adalah C. Oke, demikian dulu pertemuan kita untuk tahun 2019 ini. Semoga kalian lulus. Jika kemudian ada jawaban saya yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, saya tidak tahu mana yang benar.